Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Anandar Tony dari TPB 7 dengan nomor induk mahasiswa 120130033 dan saya di sini akan sedikit mempraktikkan dan juga menjelaskan apa itu permainan. Permainan yang saya maksud ini dua macam. Ada permainan tradisional dan juga permainan yang mengasah otak atau ice breaking games. Dan saya enggak sendiri pastinya. Saya berdua sama teman saya. Ini ya, saya temannya Rifki. Dan Rifki, saya nggak kenal Rifki. Ya, jadi saya akan menjelaskan permainan pertama, yaitu Gobak Sodor. Gobak Sodor itu adalah permainan tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bergu, yang terdiri dari dua tim. Yang pertama tim penjaga dan yang kedua itu tim pemain. Jadi tim penjaga bertugas untuk menghadang dan menghalangi tim pemain agar tidak melewati petak demi petak untuk mencapai sisi akhir. Kalau tugas main itu untuk melewati dan menerobos masuk petak demi petak untuk bisa masuk ke sisi atau ke petak akhir. Jadi biasanya atau umumnya permainan ini dimainkan oleh 6 orang setiap tim dan juga dimainkan di lapangan berpetak. Biasanya petaknya tuh genap dan juga permainan ini cukup simpel. Ya ibaratin kayak main benteng, main kejar-kejaran, tapi bedanya ada arena yang lebih sistematis. Jadi penjaga cuma bisa gerak di garisnya. Nah, saya punya ilustrasinya kayak gini. Meanwhile, Ya, jadi saya ngambil alih video ini sebentar. Saya akan menjelaskan tentang engkle. Apa itu engkle? Engkle itu salah satu permainan tradisional khas Indonesia yang dimana dilakukan di arena berpetak. Petaknya tuh ada 9 petak. Petaknya kecil-kecil dan berisi angka-angka. Angka dari 1 sampai 9. Jadi permainan engkle ini petaknya tuh 1 sampai 9. 1 sampai 8-nya itu persegi dan yang nomor 9-nya tuh setengah lingkaran gede gitu. Bisa dipahami? Jadi, permainan engkle itu gampang. Jadi, setiap pemain hanya perlu melemparkan batu yang dinamakan gaco. Dan mereka hanya melompat secara berurutan, mengambil batunya, melempar lagi, dan diulang-ulang terus. Pemain akan dianggap mati ketika kaki menyentuh garis saat melompat. Dan juga ketika batu yang dilemparkan tidak sesuai di nomor yang seharusnya. Paham? Berikut ilustrasinya.
Selanjutnya, permainan ice breaking. Saya punya satu contoh, yaitu permainan Siapa Aku. Jadi ini cukup mudah. Ini sama kayak main tebak-tebakan. Jadi di dalam permainan ini itu bisa dilakukan minimal 2 orang. Jadi satu orangnya tuh sebagai instruktur atau pemberi clue, dan yang satu lagi bisa menjadi penebak. Tugas instruktur itu memberikan petunjuk dan juga clue agar si penebak bisa menerka apa yang sedang dipikirkan oleh instruktur. Jadi instruktur itu cukup memberikan 2-3 clue atau petunjuk kepada penebak dan diberi waktu sekitar 2-3 menit untuk menebak. Jika salah, mungkin bisa dikasih hukuman ringan seperti mungkin push up atau sit up. Permainan ini tuh melatih daya pikir untuk berpikir cepat, untuk berpikir rasional, dan untuk berpikir secara logis. Rifki kagak ngerti kalau kayak gini mah. Nggak mungkin Rifki bisa. Copo deh orangnya. Gue punya tebak-tebakan nih buat lo. Gue kasih 3 clue, lo ntar jawab dalam 2 menit. Clue pertama, dia ini pahlawan nasional. Yang kedua, dia ini suka banget sama alat musik dan juga musik. Dan clue yang ketiga, dia ini pencipta lagu Indonesia Raya. Siapa coba? Siapa ya? Wah, kayaknya gue tahu nih. Pasti W.R. Supratman, ya kan? Nah, betul tuh. 100 buat lu deh. Pinter lu emang. Gue dikatain cupu sama temen gue yang pakai kacamata tuh. Kampret. Jadi mungkin langsung lanjut aja ke permainan yang terakhir. Ini juga permainan ice breaking. Ini namanya permainan gerakan 1, 2, 3. Mungkin kalau anak TPB 7 pasti tahu. Soalnya setiap Selasa pasti ini selalu dimainin di kelas bahasa Inggris. Jadi permainan gerakan 1, 2, 3, 4 itu semacam permainan cocok-cocokan antara ucapan dan gerakan. Jadi cara permainan ini bekerja itu jadi dibutuhkan minimal 2 orang buat main. Yang satunya jadi instruktur dan yang satunya jadi mungkin bukan penebak apa ya, jadi kayak yang ngelakuin gitu. Jadi jadi sistemnya kayak si instruktur ngasih instruksi, misalnya angka 1 itu ngangkat tangan kanan, angka 2 ngangkat tangan kiri, terus angka 3 buat nengok kanan, angka 4 buat nengok kiri. Itu si instruktur bisa menyebutkannya secara acak dan juga secara berurutan. Itu terserah instruktur. Dan juga mungkin kalau misalnya si yang tadi pesertanya salah, bisa dikasih hukuman ringan. Dan manfaat dari permainan ini hampir sama kayak yang tadi, untuk melatih daya pikir atau daya kerja otak agar berpikir lebih cepat, lebih tangkas, dan juga lebih logis dan juga rasional. Ya, langsung ke ilustrasinya aja. Gue punya tantangan buat lo. Gue punya game challenge. Jadi gue
nyebutin angka 1 sampai 4 dan tiap angka tuh kayak ada gerakannya gitu. Misalnya 1 itu nutup mata kanan, yang kedua nutup mata kiri, kalau yang ketiga buka mulut, kalau yang keempat nutup mulut. Lu mau nggak? Nah, sekarang coba gua akan nyebutin 4 angka dan lu harus bisa meragainya. 1, 3, 2, 4. Hah? Gimana ya? Duh, lupa udah nah. Dan. Capek gue main kayak gini. Ya, sekian video dari saya. Mungkin kalau ada salah-salah kata, baik dari saya maupun dari teman saya yang tadi, yang pakai kacamata yang cupu tadi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hey, Vsauce! Michael here. Do you want to be infected with Ebola without having to leave your own home or deal with other people?